Halo guys, ketemu lagi di Mindi Creative Studio. Saya dengan Budi dan kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah mistis yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang saya punya ya, yang terjadi dalam kehidupan saya, tapi saat ini saya ingin menceritakan salah satu yang cukup selalu teringat dalam hidup saya. Yuk, kita simak. Jadi saya tinggal di sebuah kota di Jawa Timur, kota yang cukup besar, sebut saja kota S. Saya bekerja di kota itu, tapi saya lahir di sebuah desa tidak jauh dari kota S, mungkin sekitar 3 jam dari kota S itu. Nah, desa itu adalah tempat saya lahir, kemudian saya tumbuh di desa itu. Jadi tempat itulah saya menghabiskan waktu kecil saya, masa kecil saya di tempat itu. Saat ini desa itu masih tergolong asri, belum terlalu terjamah dengan modernisasi kota ya. Jadi setiap kali liburan saya selalu menghabiskan waktu saya di sana. Nah, pada suatu saat ketika saya sedang bersantai setelah sholat zuhur, saya mendapat telepon dari salah satu teman saya. Dia mengabarkan bahwa salah satu sahabat saya yang sebut saja namanya T, dia mengalami kecelakaan yang cukup parah dan lokasinya itu tidak jauh dari tempat tinggal saya gitu. Jadi saya segera bergegas untuk menuju ke lokasi. Dan sepanjang perjalanan itu saya terpikir gitu, ini jangan sampai teman saya ini kenapa-kenapa. Saya takut karena dia juga masih muda, dia adalah sahabat saya dari kecil, dimana saya sering menghabiskan waktu sama dia, main bola dan kawan-kawan waktu masih kecil di desa lah ya, seperti selayaknya anak desa waktu itu. Nah, sampai di TKP tersebut sudah banyak orang, cukup banyak orang yang berkerumun di sana ya. Saya kurang begitu paham kejadiannya seperti apa, tapi yang jelas dia tabrakan dan motornya itu udah lumayan hancur. Dan saya melihat teman saya si T itu tergeletak di pinggir jalan dan masih sangat berlumuran darah. Saya sangat lihat, benar-benar lihat bahwa tangannya itu ada yang patah dan dia tidak sadarkan diri dan banyak darah lah bercucuran. Nah, karena waktu itu di desa tentunya agak sulit gitu untuk kami untuk dapat ambulans. Jadi otomatis kita mencoba mencari transportasi yang ada. Waktu itu ada yang lewat, ada sebuah kendaraan gitu ya. Jadi langsung kita naikkan ke kendaraan tersebut dan saya juga langsung berinisiatif untuk mengikutinya langsung ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit langsung masuk ke UGD. Dia langsung ditanganin, kemudian orang tuanya juga datang. Kebetulan juga karena dia teman masa kecil saya sering sangat kenal dekat juga dengan orang tuanya ya, otomatis ya. Dan orang tuanya ini juga sudah tidak muda lagi gitu, sudah lumayan sepuh juga, dan mereka sangat khawatir dengan keadaan teman saya itu. Nah, setelah mendapatkan penanganan, rupanya teman saya ini memang masih belum sadar, tapi dia sudah bisa masuk ke rawat inap gitu ya. Jadi tidak perlu di ICU gitu ya. Jadi dia bisa langsung dibawa ke ruang perawatan gitu. Nah, melihat situasi yang seperti itu, melihat situasi keluarganya juga, saya mempunyai inisiatif untuk rasanya saya harus nemenin dia deh. Kemudian saya teringat juga masa kecil saya di mana dia banyak sekali membantu saya. Kita menghabiskan banyak waktu yang indah waktu kecil. Jadi saya juga nggak ada kerjaan waktu liburan, jadi otomatis saya coba deh untuk nemenin dia gitu kan, sebagai as a friend gitu ya. Jadi saya inisiatif untuk saya minta kepada orang tuanya, boleh nggak saya aja yang nemenin gitu kan, kasihan bapak ibu udah sepuh gitu kan. Akhirnya oke, saya setelah beberapa saat kemudian udah mulai agak gelap gitu ya, teman saya ini udah dapat kamar gitu. Setelah menunggu beberapa saat di UGD, dia udah dapat kamar. Nah, tapi kamarnya ini rupanya agak sedikit jauh gitu, nggak berdekatan dengan UGD ini gitu. Sebenarnya ada yang dekat, tapi tempat itu udah agak rame, udah penuh karena banyak pasien DB waktu itu. Jadi oke lah, jadi kita pindahkan dia, kita masukkan ke rawat inap yang lokasinya itu memang agak jauh, agak di ujung atau di pojok dari rumah sakit tersebut. Nah, rumah sakit ini pun seperti selayaknya rumah sakit di Jawa ya, ini adalah rumah sakit yang cukup tua gitu, dan beda dengan rumah sakit yang sekarang yang banyak kan gedung gitu ya di kota-kota kan. Nah, rumah sakit yang di desa atau di kampung di pinggiran itu biasanya emang luas dan banyak pohon-pohonnya, banyak koridor-koridornya seperti itu. Nah, teman saya ini dibawa waktu itu, hari udah gelap, dibawa dari UGD ke
ruangan rawat inap itu, melewati koridor-koridor yang ya seperti rumah sakit pada umumnya, rumah sakit tua itulah gitu. Nah, setelah sampai di ruangan itu, ternyata ruangan itu namanya ruangan Cempaka 105C. Nah, di ruangan itu sebenarnya ruangan yang diperuntukkan untuk 2 pasien. Nah, waktu kami masuk, kita masuk ke dalam ruangan itu, saya cukup bersyukur gitu ya, belum ada pasien yang lain nih, artinya teman saya bisa istirahat dengan lebih tenang dong, dan saya pun juga mau nemenin juga lebih enak gitu, agak bebas gitu. Nah, setelah teman saya masuk, udah semuanya urusan segala macam beres, waktu itu karena saya belum ada persiapan apa-apa, saya minta izin dulu nih ke suster, ke perawatnya untuk ambil peralatan mandi. Saya juga mikir harus ngambil sajadah, harus ngambil makanan ringan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya waktu itu udah sekitar jam 8 malam, saya coba untuk pulang dulu lah sebentar untuk bebersih, kemudian ngambil peralatan dan saya kembali lagi. Nah, ketika saya kembali ke tempat itu, ke ruangan itu lagi, ternyata di sebelah itu sudah ada pasien yang lain rupanya. Nah, jadi ruangan itu terpisah oleh sebuah korden gitu ya, sebuah tirai antara pasien satu dan pasien lain. Masih dalam satu ruangan tapi terpisah oleh sebuah tirai gitu. Nah, ketika saya masuk di situ, tirai yang sebelumnya terbuka itu sudah tertutup gitu. Jadi ada pasien lain gitu. Kemudian juga saya dengar ada beberapa orang yang berbicara di dalam tirai itu. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dari pembicaraan itu seperti saya sedikit menangkap bahwa pasien sebelah itu mengalami semacam luka bakar gitu ya. Ya udah, saya juga menghormati mereka dan saya juga butuh istirahat, dan saya lihat teman saya juga kondisinya masih baik-baik aja gitu. Jadi memang sih dia belum sadar, tapi sepertinya kondisinya stabil dan dia masih tertidur gitu. Nah, akhirnya saya pun duduk di sebelah sana, di sebelah tempat tidur teman saya itu, sambil saya ya menghabiskan waktu sebentar lah. Nah, di situ saya mulai menyadari bahwa ada 2 orang yang menjaga pasien sebelah ini gitu. Artinya satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau saya dengar-dengar itu sepertinya istri dari bapak yang atau bapak yang mengalami luka bakar itu gitu di situ. Nah, ibu ini terdengar dari suaranya sih, saya belum bisa melihat langsung ya waktu itu, dia sudah agak sepuh gitu ya, tidak terlalu muda lagi. Beberapa saat kemudian saya dengar salah satu laki-laki yang tadi bicara dengan ibu itu pergi gitu. Nah, setelah dia pergi tanpa pamit, saya juga tidak melihat dia dengan jelas seperti apa. Kemudian masuknya ada satu orang perawat laki-laki gitu, dia masuk ke dalam situ dan dia memeriksa pasien sebelah ini gitu. Dia memeriksa pasien sebelah ini, dia berbicara dengan ibu itu. Saya lihat sekilas juga seragamnya agak aneh gitu kalau menurut saya ya, agak-agak tua gitu, model-modelannya itu agak beda nih dari perawat yang saya lihat sebelumnya gitu. Kemudian setelah beberapa saat perawat itu pergi, kemudian saya kembali melanjutkan ya kegiatan saya, lihat HP, baca buku. Kemudian setelah beberapa saat saya mau ke kamar mandi nih, mau buang air kecil. Nah, ketika saya masuk ke kamar mandi itu, nah kamar mandi ini posisinya itu di tengah nih, di tengah dari ruangan itu. Jadi mau nggak mau saya harus sedikit melihat atau melirik ke lokasi di mana pasien luka bakar ini gitu. Dan di situ saya melihat, baru pertama kali itu saya melihat sosok ibu yang tadi suaranya saya dengar gitu kan. Nah, ibu ini dia seperti tertunduk gitu ya, dia hanya duduk, kakinya sedikit menyilang, dia agak sedikit menunduk. Ketika saya melewati beliau, seperti biasa, seperti sopan santun, saya bilang permisi gitu kan, sambil mengucapkan salam gitu. Tapi ibu itu cuek gitu, nggak mengacuhkan apapun gitu, kayak nggak denger. Akhirnya saya merasa agak aneh sebenarnya. Saya masuk kamar mandi, saya buang air kecil, dan saya sambil berpikir, ini ibu mungkin ya situasinya mungkin lagi agak berat gitu ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi saya berusaha berpikiran positif aja gitu. Nah, ketika saya keluar dari kamar mandi, saya melihat lagi ibu itu, saya ingin mengucapkan salam, tapi rupanya ibu itu udah melototin ke saya gitu. Dia melotot gitu. Aduh, loh, kenapa, salah saya apa gitu kan. Tapi karena situasinya agak aneh gitu kan, ya udah saya tetap ucapkan salam, Bu, gitu. Lalu saya balik lagi ke dekat teman saya. Nah, ketika saya kembali lagi ke dekat teman saya itu, saya udah mulai rasa agak pegel-pegel gitu. Akhirnya saya gelar itu sajadah dan
saya mulai berbaring gitu ya, mulai berbaring di dekat bed atau ranjang teman saya itu di bawah gitu. Saya lihat teman saya masih belum ada perkembangan apa-apa, saya putuskan untuk ya sekedar untuk rebahan lah sebentar di lantai gitu. Nah, dengan posisi rebahan di lantai ini, saya jadi bisa melihat tuh semua situasi dari bawah gitu kan, mulai dari roda-roda bed itu, saya juga lihat kaki ibu itu yang duduk di kursi di ujung sana, saya masih kelihatan karena tirainya itu kan nggak sampai bawah ya, juga sampai ke mata kaki, naik sedikit lah sampai sebetis itu. Jadi semua situasi itu terlihat sama saya dari bawah itu. Karena udah lumayan capek, ya udah deh saya coba untuk tidur sebentar lah gitu. Saya tertidur lumayan nyenyak ya waktu itu, tapi tiba-tiba saya terbangun itu karena ada suara rintihan. Ada suara rintihan tapi saya cek itu bukan teman saya gitu. Saya tahu itu rintihan itu bukan berasal dari bednya teman saya. Nah, saya mulai sadar, oh ini kayaknya si bapak yang di sebelah deh gitu kan. Saya lihat ke sebelah, karena ada suara rintihan itu, saya nengok nih, karena ada suara ini saya nengok ke kanan lah. Ternyata dari bawah bed itu, saya melihat ada tetesan-tetesan darah dari bed bapak sebelah itu. Saya ngelihat, dan saya lihat juga si ibu itu masih di situ posisinya, kakinya masih ada di sana kan. Nah, saya bingung loh, kok ibu ini nggak bangun gitu? Kenapa kok nggak bangun? Padahal ada darah menetes, kemudian si bapak ini juga merintih gitu ya, mengerang gitu kan. Saya bingung nih kenapa kok nggak ada yang bangun gitu kan. Saya agak-agak aneh juga nih, apa mungkin ibu itu ketiduran gitu ya mungkin ya. Akhirnya saya coba deh, saya memberanikan diri nih untuk bangun, kemudian mau mengecek ibu ini ada apa gitu kan. Kok nggak bergerak dia. Oke. Saya kemudian bangun, lalu saya mulai mendekati bed itu, dan ketika saya bangun itu ternyata saya ngecek ibu itu udah nggak ada. Ibu yang tadi duduk itu tuh udah nggak ada, nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang aja, udah nggak ada. Dan ketika saya sedikit buka tirainya yang di bed sebelah itu, bapak itu tuh ternyata terbungkus kain gitu ya, terbungkus kayak perban itu ya, itu hampir 80%, hanya menyisihkan sedikit dari wajah dan matanya. Dan matanya itu tuh dia melihat ke atas gitu, dia melihat ke atas sambil merintih, terus merintih, dan dia melihat ke atas. Karena dia melihat ke atas, otomatis saya juga ngelihat ke atas dong, ada apa di atas itu. Ketika saya melihat ke atas itu, gila, itu ada binatang ya, ada ular besar banget, ular besar, dan dia posisinya itu nempel di plafon di atas atap, tapi wajahnya itu, mukanya itu adalah muka seorang nenek-nenek gitu, nenek-nenek dengan rambut yang tergerai, dan rambutnya itu bukannya jatuh gitu ke bawah, enggak, rambutnya itu nempel ke plafon. Rambutnya nempel ke plafon, terus saya lihat ada lidahnya juga menjulur ke bawah, dan bapak yang di bawah ini juga teriak-teriak gitu. Sambil teriak, mengerang-erang, dia nggak bisa ngomong, tapi dia mengerang dan sambil melotot ke atas gitu. Saya sempat tertegun nih sebentar, kaki saya tuh udah kayak lemes gitu, saya nggak tahu mesti gimana. Aduh, gila nih apaan nih gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk langsung balik badan, saya lari. Saya mencari bantuan ke suster perawat nih. Saya langsung lari ke reception di tempat jaganya itu. Nah, di situ kosong, nggak ada orang. Waktu tuh di situ ada jam, saya lihat jam 2.30. Mungkin apa tidur, apa mungkin mereka lagi periksa pasien yang lain, saya nggak tahu. Tapi saya juga kepikiran, nah teman saya gimana nih? Itu terus pasien sebelah tadi gimana dong? Ada yang berusaha untuk mencelakai mereka nih, jangan-jangan gitu. Akhirnya saya terpikir, oke, balik aja, saya harus lakukan apapun usaha untuk nyelamatin teman saya atau ngelindungin teman saya. Saya nggak peduli apapun itu, saya coba lagi kembali ke sana. Nah, saya kembali ke kamar itu, saya buka pintu, saya masuk, saya kagetnya setengah mati. Itu posisinya itu sama ketika teman saya pertama kali masuk. Itu bed itu masih bersih, rapih, ya kan, tirainya terbuka, dan nggak ada orang lain. Cuman teman saya yang masih tertidur aja. Gimana nggak kaget ya kan? Nah, karena udah situasi seperti itu, saya bingung dong, kalau saya mau lapor ke suster, saya dikira ngigo, atau saya ngimpi ya? Saya balik badan, saya tutup pintu lagi. Nah,
Ketika saya tutup pintu lagi, saya balik badan, itu nenek-nenek ternyata ada di depan muka saya. Pas di depan muka saya. Dengan mengeluarkan bau yang luar biasa, amis, bau darah, dan lain sebagainya. Dan udah, setelah itu saya udah nggak mampu lagi. Saya udah nggak inget, saya antara kaget, takut, lemes, akhirnya saya pingsan. Saya terbangun ketika ternyata di pundak saya ini ada yang ngedorong-dorong, ada apa ini gitu. Ternyata saya tuh pingsan tuh di belakang pintu persis. Jadi ada suster yang mau masuk, dia nggak bisa gitu, dia ngedorong-dorong gitu kan, dorong-dorong, ada apa ini gitu. Saya bangun, saya masih agak bingung, terus si suster nanya, "Pak, kenapa? Kok tiduran di depan pintu, kenapa? Ada apa?" gitu kan. Saya masih agak bingung, lalu saya tanya, "Sus, itu di sebelah teman saya ini ada pasien ya kemarin kan ada pasien ya, ada pasien kan luka bakar kan gitu." Suster itu bilang, "Enggak, di ruangan Cempaka ini 105C ini cuman ada satu aja kok, belum ada pasien yang lain." Nah, terus yang tadi itu, yang kemarin itu siapa gitu.